got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas dari matkul Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Pendapatan PT Murni Mandiri Lestari Jaya. Berikut tim kami, yaitu yang pertama Sinta Yunuria dengan NIM 632104005 dan Aisyah Cahaya Agara dengan NIM 632105010. Yang pertama ada ruang lingkup. Penelitian ini hanya membatasi hanya seputar kegiatan pada PT Murni Mandiri Lestari Jaya, dan pembahasan dalam laporan ini adalah mengenai sistem informasi akuntansi pada pendapatan yang terjadi di PT Murni Mandiri Lestari Jaya. Berikut struktur organisasi PT Murni Mandiri Lestari Jaya. Yang pertama ada direktur, yang kedua ada manajer, dan bagian keuangan yaitu setara dengan manajer, yaitu di bawahnya ada supervisor, dan ada accounting atau administrasi, dan di bawahnya ada operator. Berikut proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada proses purchase order. Purchase order dilakukan oleh perusahaan yang ingin membuat suatu barang yang ingin di-custom oleh perusahaan tersebut. Lalu PT Murni Mandiri Lestari Jaya akan mengajukan penawaran harga barang yang akan dipertimbangkan oleh customer. Apakah harganya sudah sesuai dengan keinginan customer atau belum? Yang kedua ada proses produksi barang, yaitu setelah proses purchase order, PT Murni Mandiri Lestari Jaya akan melakukan proses produksi barang sesuai dengan permintaan customer. Setelah selesai produksi, barang tersebut akan dikirimkan ke customer menggunakan surat jalan dan invoice. Yang ketiga ada proses pembayaran. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan customer. Pembayaran bisa didapatkan secara langsung ataupun tempo dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Berikut use case diagram kami, yaitu dengan sistem yang pertama PO, selanjutnya produksi, selanjutnya pembayaran, dan selanjutnya laporan keuangan. Untuk PO, pembayaran, dan laporan keuangan dipegang oleh bagian admin, dan untuk produksi sendiri dipegang oleh bagian produksi. Berikut activity diagram kami. Yang pertama ada activity diagram prosedur purchase order. Yang pertama membuat purchase order, kedua dengan mengirim purchase order kepada pembeli, yang ketiga pembeli mencatat purchase order, dan yang keempat penjual menyetujui pesanan pembeli. Yang kedua ada activity diagram prosedur proses memproduksi barang, yaitu pertama planning atau perencanaan, yang kedua routing, yang ketiga scheduling, yang keempat adalah dispatching. Berikut activity diagram prosedur proses pembayaran. Untuk bagian produksi, yaitu yang pertama menyelesaikan proses produksi. Setelah proses produksi selesai, perusahaan mengirimkan barang ke pembeli, dan setelahnya pembeli melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah rancangan dokumen. Rancangan dokumen masukan yang pertama yaitu nama dokumen adalah faktur, fungsinya sebagai surat tagihan pembayaran, sumbernya adalah pemasok, tujuannya administrasi keuangan, dan medianya kertas, jumlahnya adalah 1 lembar, frekuensinya setiap terjadinya transaksi pembayaran. Yang B adalah rancangan dokumen keluar. Yang pertama adalah nama dokumennya surat jalan, fungsinya adalah memberikan kejelasan akan barang yang akan dikirim, sumbernya dari administrasi, tujuannya customer, medianya kertas, dan jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap terjadinya transaksi pemesanan.
Yang kedua adalah nama dokumennya adalah invoice. Fungsinya adalah melihat rincian transaksi dan menagih customer melakukan pembayaran. Sumbernya dari administrasi, tujuannya adalah customer, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap terjadinya transaksi. Yang ketiga adalah nama dokumennya adalah laporan keuangan. Fungsinya mengetahui semua laporan keuangan. Sumbernya dari administrasi, tujuannya direktur, medianya adalah kertas, dan jumlahnya adalah 1 sampai 3 lembar. Selanjutnya adalah permasalahan pokok. Yang pertama, masih menggunakan sistem manual menyebabkan penyimpanan data yang berkaitan dengan data pendapatan diarsipkan dalam file ataupun diarsipkan dalam lemari, sehingga data yang lama akan sulit untuk ditemukan. Yang kedua adalah masih digunakannya sistem manual seperti mencatat menggunakan Excel, menjadikan seringnya ada kesalahan pengetikan pada proses pencatatannya. Pemecahan masalahnya adalah dengan sistem komputerisasi pada saat pencatatan transaksi maupun laporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga menghindari kesalahan pencatatan dan lebih menghemat waktu. Kesimpulannya adalah di era modern, perkembangan yang pesat, efisien, dan lancar di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis sangat penting bagi pengusaha untuk berinovasi dan mempertahankan bisnisnya. Komputer sangat penting untuk mengelola dan mengumpulkan data yang sangat penting untuk membuat keputusan bisnis. Sistem informasi sangat penting untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan berkualitas untuk bisnis. PT Murni Mandiri Jaya Lestari adalah perusahaan yang telah memperluas operasinya menggunakan sistem manual dan laporan berbasis data sebagai inventaris. Sistem yang baik membantu perusahaan meningkatkan kesuksesan mereka sendiri dan mengatasi berbagai masalah, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Ide baru PT Murni Mandiri Jaya Lestari adalah menciptakan produk custom yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Direktur perusahaan saat ini adalah istri dari pemilik perusahaan, masih bekerja di perusahaan dan pertumbuhan perusahaan dipantau oleh manajemen perusahaan. Perusahaan juga berfokus pada produk khusus dan konstruksi bangunan. Berikut adalah daftar pustaka kami. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.